wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Widodo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 dengan nomor UKG 2010538323 dengan nomor induk mahasiswa 123200497. Saya siap melaksanakan ujian UKIN di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Saya akan membawakan sebuah materi tentang kelangkaan dan faktor penyebabnya di Sekolah SMK Negeri 1 Widasari, Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sudah pada sarapan? Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi kelangkaan. Ya, nanti kalian harus bisa mengidentifikasi apakah itu kelangkaan. Ya. Siapa yang di sini paham tentang kelangkaan? Apa sih itu langka? Kalau orang-orang Jawa itu kan tahunya langka. Langka itu apa sih? Nah, itu kan nggak ada, berarti tidak ada. Ya. Nah, pertama-tama Bapak akan mengabsen kalian dulu. Siapa yang hadir? Ini ya. Andini Eka. Jaratul. Amin. Ria. Ratna. Raya. Salma. Sulastri. Tiara. Pasya. Ike. Juwita. Alhamdulillah semuanya bisa hadir ya. Pertama-tama kita ya, karena ini tentang kelangkaan, Bapak ingin tanya, apa sih dampak dari kelangkaan terhadap kekayaan manusia? Apa sih dampaknya? Kalian bisa mencari hal tersebut dengan melihat video yang ada di layar. Ya, coba kita lihat. Coba kalian lihat dulu ya. Berarti kalian sudah merasakan apa yang namanya itu kelangkaan. Kelangkaan sendiri adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Misalnya, masyarakat di desa A membutuhkan gas LPG 1.000 yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Misalnya, masyarakat di desa A dalam hal ini terjadi kekurangan sebanyak 200 tahun. Inilah yang menjadi penyebab dari kelangkaan. Setelah kalian tahu apa itu kelangkaan,
Yang kedua, pertumbuhan penduduk pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi. Lingkungan kesenjangan sementara kebutuhan dan persediaan berasa. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini berarti akan lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, maka akan menyebabkan kelangkaan. Yang ketiga, kemampuan produksi. Kemampuan produksi sendiri akan ditentukan oleh faktor produksi yang berbentuk dengan kerja, modal, sumber daya alam, dan juga kewirausahaan. Kemampuan produksi sangat berpengaruh terhadap ketersediaan barang atau jasa sebagai alat pendukung kehidupan manusia. Kemampuan produksi yang rendah dan terbatas akan mengakibatkan rendahnya juga produksi. Hal ini bisa menimbulkan tidak adanya kehidupan manusia sehingga kelangkaan terjadi. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan iptek ini berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produksi suatu barang. Negara yang mempunyai pengetahuan iptek baik akan memaksimalkan proses produksi dan berusaha untuk memiliki yang membuat anggaran berkembang. Sebaliknya, negara yang berkembang teknologi tidak dapat menghasilkan produk berkualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan mahal harga suatu barang, bahkan terjadi kekurangan barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, bencana alam. Faktor lain yang mendorong mengalami kelangkaan ialah bencana alam. Secara tidak langsung, bencana alam akan berpengaruh pada proses memilih kebutuhan. Misalnya, bencana yang berupa dapat mempengaruhi proses distribusi barang. Terlebih lagi jika akses jalan menuju tempat tersebut rusak. Sekian materi pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai kelangkaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebutuhan. Terima kasih sudah menonton. Begini nih akibatnya kalau pasang bisa pasti deh. Seru banget kan baca videonya. Kan? Nah, itu tadi tentang kelangkaan ya. Jadi kalian di sini bisa mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tentang kelangkaan. Di sini faktor yang pertama adalah apa tadi? Perubahan iklim. Contoh, kalau seumpamanya perubahan iklim. Sekarang musimnya mau hujan. Apa yang disebabkan iklim tersebut? Banjir. Pasti akan terjadi nantinya akan ya. Barang apa yang langka yang kalian lihat di sekitar kalian? Barang apa yang nantinya akan langka? Contohnya adalah apa ini? Sebelah sawah itu apa? Padi. Padi itu sekarang harganya berapa? Mahal kan? Ya. Harganya mahal. Berarti itu akan menyebabkan apa? Kelangkaan karena manusia membutuhkan apa? Bahan pokok tersebut harus terpenuhi. Berarti harus merogoh apa? Kantong dalam satu dalam. Ya enggak? Kita harus merogoh kantong dalam. Karena kita membutuhkan sejumlah uang. Bagi orang yang mampu, dia akan membeli. Nah, itu dari pertanyaan yang tadi, apa
sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi paling mendasar yang kita hadapi setiap hari. Banyak digunakan dalam bisnis untuk menunjukkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Jadi, kalau kita mencari sebuah barang yang di tempat tersebut tidak ada, adanya pun dengan harga yang mahal. Siapa pernah mengalami kelangkaan? Kalian menemui sendiri bagaimana itu kelangkaan. Siapa yang pernah menemui? Apakah setiap hari kalian butuh sesuatu pasti itu ada? Pasti ada atau tidak? Pasti ada sesuatu yang tidak ada. Itu tidak bisa kamu dapatkan. Bagaimana cara kamu mendapatkannya? Dengan harga yang itu namanya dengan kelangkaan. Terus tadi tentang faktor penyebabnya. Nah, di sini ada ciri kelangkaan. Ciri dari kelangkaan. Yang pertama adalah sumber daya jarang bisa didapat, bisa juga tidak mencukupi. Kalau kita lihat di sini. Tadi pas kalian lihat video di YouTube, apa yang kalian lihat? Kelangkaan apa yang kalian lihat? Di video YouTube tadi, kelangkaan apa yang kalian lihat? Gas. Pernah enggak? Pernah. Sampai kita harus beli dengan harga yang lebih tinggi, dengan harga yang biasanya. Terus apa lagi tadi? Selain gas, bensin atau BBM, sampai harus rela mantri sampai panjang. Nah, itu karena apa? Barangnya tidak. Penyebabnya apa itu? Disebabkan karena apa? Gas LPG sama Pertamina atau bensin. Itu dari mana sih? Dari bumi. Berarti apa itu? Perubahan cuaca, iklim yang berubah, distribusi itu kan susah. Kita kan ngambil dari sumber daya, kita ambil, kita konsumsikan. Apa penyebabnya? Bisa jadi karena faktor manusia. Apa faktor manusia? Jumlah penduduk semakin bertambah, berarti permintaan barang tersebut sedangkan penawaran selanjutnya apa? Faktor selanjutnya manusia tidak bisa mengolahnya. Manusia tidak bisa mengolahnya.
diolah, ulang lagi terus, dikembangkan terus, dikembangkan. Yang terakhir yang tidak bisa faktor bencana itu kita tidak bisa memprediksi kapan akan terjadi. Jadi yang dimaksud kecelakaan ya faktor-faktornya. Nah sekarang Bapak mempunyai lembar kerja yang harus kalian diskusikan bareng-bareng tentang apa sih kelangkaan itu yang kalian ketahui, yang kalian hadapi setiap hari. Sekarang Bapak minta kalian bikin suatu kelompok, satu kelompok berisi 5 orang. So, kalian bikin, ayo mulai. Langsung dibikin bentuk aja meja kursinya. 55. 55. Segera. 55. Kurang kalau jadi apa kelompok? Iya, harus ada 54. Ayo. Di hari. Menurut kalian, apakah kelangkaan itu? Menurut kalian, apa faktor yang menyebabkan kelangkaan? Ayo kalian diskusikan. Bagaimana cari sebuah keputusan. Jawabannya apa? Iya.
Kesulitan. Data. Ya, Sudah. ya, kita mulai. Gimana? Yang lain. Kelompok 1 udah. Sudah, Pak. Kelompok 2. Ya. 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 Kelompok 2 udah. Kelompok 1 maju dulu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Langsung kalian bacakan. Kakak. Ayo berempat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Apakah selama itu kelangkaan
adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya alam untuk mewariskan sebuah kebutuhan kita. Yang kedua adalah apa faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk, perbedaan latar geografi, kerusakan sumber daya alam, merendahnya kemampuan produksi, lambatnya perkembangan teknologi dan bencana alam. Sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Waalaikumsalam. Pengertian kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya alam yang terbatas, sedangkan kebutuhan ikan sumber daya tersebut tidak terbatas. Faktor utama yang menyebabkan kelangkaan sumber daya alam minyak, gas, BBM, air bersih, tanah, keterbatasan sumber daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawaban dari kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Menjelaskan cara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Pertumbuhan penduduk dan alam pandemi perang perbedaan latar geografi. Terima kasih sekian. Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anak menjawab soalan tentang kelangkaan. Yang pertama, kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Soal yang kedua yaitu bencana alam, penambahan penduduk, rendahnya kemampuan produksi, perubahan iklim, lambatnya perkembangan teknologi. Kemudian dari jawaban soal tersebut, kami dari kelompok 4. Dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi diskusi hasil diskusi tadi kalian semua. Ternyata apa diskusi yang pertama ini, apakah kelangkaan itu di situ adalah sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Kita sebagai manusia itu kita tahu semua, kita sebagai manusia itu membutuhkan kebutuhan yang tidak terbatas. Kita sebagai manusia, sebagai individu, kita membutuhkan suatu barang dan jasa itu tidak terbatas. Sedangkan barang dan jasanya sifatnya terbatas. Nah, itu adalah kesimpulan tentang kelangkaan. Faktor-faktor penyebabnya yang pertama tadi perubahan iklim, pertumbuhan jumlah penduduk, letak geografi, bencana alam, kemampuan produksi dan produktivitas. Jadi kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya yang bisa kita ambil pada materi tentang kelangkaan. Di sini siapa yang belum paham tentang kelangkaan? Sudah paham ya semua tentang kelangkaan? Ya, jadi materi tentang kelangkaan ini kita selesai atau kita akhiri ya. Jadi nanti pada saat kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang biaya peluang. Apa itu biaya peluang? Nanti setelah kelangkaan ini kita akan menemukan hubungan antara kelangkaan dengan biaya peluang. Peluangnya bagaimana? Saya harus mengorbankan sesuatu. Yes, seperti itu ya. Nah, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.